Marc Marquez tercepat di FP1 GP Austria 2025. Langsung taklukkan sirkuit Red Bull Ring. Pecco Bagnaia kewalahan. Akhir pekan balapan MotoGP di sirkuit Red Bull Ring selalu menjadi salah satu momen paling dinanti dalam kalender kejuaraan dunia. Trek yang terletak di jantung pegunungan Styria ini dikenal sebagai lintasan pendek namun cepat, penuh dengan tikungan tajam, tanjakan, dan sektor pengereman keras yang kerap menguji nyali para pembalap. Pada Jumat, 15 Agustus 2025, sorotan langsung tertuju pada sesi latihan bebas pertama, Free Practice 1 atau FP1, GP Austria, di mana Marc Marquez tampil sebagai yang tercepat. Pembalap asal Spanyol yang kini membela Ducati Lenovo Team itu tidak hanya memimpin catatan waktu, tetapi juga menunjukkan bahwa ia telah menemukan kunci untuk menaklukkan sirkuit yang selama bertahun-tahun menjadi tantangan pribadi baginya. Sementara itu, juara bertahan 3 kali GP Austria, Francesco Pecco Bagnaia, justru kewalahan menghadapi masalah teknis dan kehilangan ritme balapnya. Sejak bendera hijau dikibarkan di awal FP1, Marquez terlihat langsung dalam kondisi siap tempur. Dengan gaya khasnya yang agresif namun terkendali, ia memanfaatkan setiap lap untuk menguji batasan Ducati GP25. Pada menit-menit awal, persaingan ketat sudah terlihat, dengan beberapa rival Marquez sempat mengambil alih posisi puncak waktu sementara. Namun, Marquez yang tampil percaya diri mampu membalas dengan catatan lap mengesankan yang sulit didekati para rival. Marquez unggul signifikan di sektor pengereman keras dan akselerasi keluar tikungan, dua aspek krusial di Red Bull Ring. Kemenangan mental ini sangat berarti bagi Marquez. Selama masa membela Repsol Honda, Spielberg selalu menjadi salah satu sirkuit yang gagal ia taklukkan sepenuhnya. Meski beberapa kali mendekati podium tertinggi, faktor keterbatasan motor dan gaya lintasan yang tidak terlalu cocok selalu menggagalkan ambisinya. Namun, musim 2025 bercerita lain. Bersama Ducati, Marquez seakan mengalami kebangkitan total. Dari 11 seri yang telah berlangsung sebelum Austria, ia berhasil meraih 8 kemenangan balapan penuh dan 11 kemenangan di sprint race. Sebuah rekor luar biasa yang membuatnya unggul 120 poin dari adiknya, Alex Marquez, dan 168 poin di depan Pecco Bagnaia di klasemen sementara. Dengan jarak poin yang begitu besar, Marquez sebenarnya bisa bermain aman, tetapi sifat kompetitifnya membuat ia tetap memburu kemenangan di setiap kesempatan. Bagi Marquez, Austria 2025 punya makna khusus. Red Bull Ring adalah salah satu dari sedikit sirkuit di kalender MotoGP modern yang belum pernah ia menangi. Kesempatan tahun ini terasa lebih realistis dari sebelumnya, apalagi dengan dukungan penuh dari tim Ducati Lenovo yang sudah punya rekam jejak dominan di sini. Sejak kembalinya Austria ke kalender MotoGP pada 2016, Ducati memenangi 8 dari 9 balapan yang digelar, menjadikan sirkuit ini hampir seperti rumah mereka. Fakta ini semakin memotivasi Marquez untuk memecahkan rekor pribadinya dan menambah koleksi kemenangan di lintasan yang pernah membuatnya frustrasi. Sementara itu, di garasi sebelah, suasana berbeda dirasakan oleh Pecco Bagnaia. Juara dunia 2 kali itu justru mengalami hari yang berat. Bagnaia, yang memenangkan GP Austria 3 kali berturut-turut pada 2021, 2022, dan 2023, tanpa kehilangan sentuhan magisnya. Setelah sesi, ia mengakui bahwa masalah terbesar yang ia hadapi adalah adaptasi terhadap karakteristik Ducati GP25, khususnya pada pengereman. Menurut pengakuannya, ia merasa seperti Pecco yang berbeda dibandingkan versi terbaiknya di masa lalu. Proses transisi ke gaya mengerem yang lebih agresif seperti yang digunakan Marquez belum sepenuhnya mulus, dan ini mempengaruhi ritme balapnya. Beberapa kali ia tampak melebar di tikungan 3 dan 4, kehilangan waktu berharga di sektor pertama yang menjadi salah satu kekuatan utamanya di tahun-tahun sebelumnya. Masalah ini bukan sekadar teknis, tetapi juga mental. Bagnaia mengaku sempat menonton ulang rekaman balapan-balapan lamanya, dan dari situ ia menyadari bahwa gaya balapnya tahun ini terasa jauh lebih hati-hati, bahkan cenderung defensif. Saya melihat Pecco yang berbeda. Tahun ini, saya belum mampu tampil seperti yang saya inginkan, terutama dalam duel roda ke roda, katanya. Hal ini menjadi sinyal kekhawatiran bagi para penggemarnya, mengingat kecepatan dan agresivitas adalah kunci sukses di Red Bull Ring yang penuh momen overtake. Secara umum, FP1 di Austria memang memberi gambaran awal yang cukup jelas tentang potensi akhir pekan ini. Marquez terlihat unggul di sektor pengereman menuju tikungan 1 dan tikungan 3, dua titik overtake utama yang biasanya menentukan hasil balapan. Akselerasinya keluar tikungan juga sangat stabil, berkat kombinasi cengkeraman ban belakang dan kontrol throttle yang presisi. Di luar faktor pembalap,
Cuaca Austria di bulan Agustus juga memainkan peran penting. Langit cerah dan suhu lintasan sekitar 27 derajat Celcius membuat kondisi ideal bagi para pembalap untuk mendorong batas performa mereka. Namun, perakiraan cuaca menyebut ada kemungkinan hujan ringan pada Sabtu sore, yang berarti sesi kualifikasi dan sprint race bisa berlangsung dalam kondisi basah. Jika skenario ini terjadi, keunggulan Marquez mungkin akan sedikit reduksi, mengingat Bagnaia dan Binder dikenal sebagai pembalap tangguh di lintasan basah. Namun, pengalaman Marquez di segala kondisi cuaca membuatnya tetap menjadi favorit. Sirkuit Red Bull Ring sendiri punya karakter unik. Dengan panjang 4,318 km, hanya ada 10 tikungan, 7 kanan, 3 kiri, yang membuatnya lebih menyerupai trek drag racing dengan beberapa tikungan teknis daripada sirkuit MotoGP pada umumnya. Lintasan ini menuntut pembalap untuk memiliki kecepatan puncak tinggi di 3 straight utama, sekaligus presisi luar biasa dalam pengereman untuk mengantisipasi tikungan tajam. Disinilah Ducati biasanya unggul, berkat mesin Desmosedici yang terkenal bertenaga dan stabil saat pengereman keras. Marquez, yang sudah terkenal sebagai Raja Pengereman sejak era Honda, kini menemukan pasangan ideal antara gaya balapnya dan karakter motor Ducati. Pedro Acosta minta ampun. Klarifikasi perkataannya dengan Ducati. Setelah hampir 2 minggu dunia MotoGP diguncang oleh komentar pedasnya yang menyentil langsung Marc Marquez dan strategi pengembangan Ducati, akhirnya Pedro Acosta memutuskan untuk meredakan situasi, setidaknya di permukaan. Seminggu sebelum seri ke-12 MotoGP 2025 di Red Bull Ring, Austria, pembalap muda KTM itu menggelar sesi klarifikasi di markas timnya, Mattighofen, Austria. Langkah ini dilakukan jauh sebelum pekan balap, seolah ingin mengatur narasi sebelum tensi di paddock semakin memanas. Acosta muncul di ruang konferensi pers tim KTM dengan wajah sedikit lebih kaku dibanding biasanya. Mengenakan seragam oranye khas KTM, ia duduk di tengah antara manajer tim Francesco Guidotti dan manajer pribadinya. Di hadapan sejurnalis Eropa dan beberapa kamera televisi, Acosta membuka pembicaraan dengan nada yang lebih pelan dari biasanya. Saya tahu apa yang saya katakan di Sachsenring telah menjadi topik besar. Saya ingin menyampaikan bahwa saya meminta maaf kepada Marc, Ducati, dan semua yang merasa tersinggung. Tidak ada niat saya untuk menjelekkan tim atau pembalap lain, ucapnya sambil menatap meja. Namun, ketenangan itu tidak berlangsung lama. Dalam kalimat berikutnya, Acosta justru menyelipkan pembelaan yang membuat banyak pihak menilai permintaan maafnya terasa setengah hati. Tetapi saya juga ingin menegaskan, apa yang saya sampaikan waktu itu adalah pandangan pribadi saya sebagai pembalap yang ingin olahraga ini maju untuk semua orang, bukan hanya untuk satu nama besar, lanjutnya. Beberapa jurnalis langsung menangkap nuansa tidak sepenuhnya menyesal dari pernyataan itu. Tanya jawab pun memanas ketika wartawan dari media Spanyol bertanya, apakah ia lebih menyesal atas isi komentarnya, atau karena komentarnya viral. Acosta tersenyum kecut dan menjawab, saya menyesal karena efeknya terlalu besar dan menyinggung banyak orang. Tapi saya rasa setiap pembalap punya hak bicara. Saya hanya melakukannya. Dari kubu Ducati, respons muncul hanya beberapa jam setelah klarifikasi itu dirilis ke publik. Davide Tardozzi, yang sebelumnya membalas keras komentar Acosta, kali ini memilih nada yang lebih diplomatis. Kami menghargai dia mau bicara dan meminta maaf. Tapi publik bisa menilai sendiri ketulusannya. Bagi kami, fokus adalah bekerja untuk balapan berikutnya, ujar Tardozzi kepada media Italia. Meski terdengar tenang, bahasa tubuh Tardozzi saat diwawancara menunjukkan bahwa ia masih menaruh rasa kecewa pada pembalap KTM tersebut. Sementara itu, Marc Marquez sendiri menunjukkan kelasnya sebagai pembalap senior. Dalam wawancara eksklusif, Marquez berkata, saya menghargai upayanya untuk bicara terbuka. Saya tahu tidak mudah mengakui sesuatu di depan umum, apalagi saat semua media menyorot. Saya tidak mau menyimpan dendam. Sekarang saya hanya ingin fokus membalap, ungkap Marquez. Sikap tenang dan rendah hati Marquez ini kembali menuai pujian, terutama dari bos Ducati, Claudio Domenicali, yang menyebut bahwa Marquez adalah contoh profesionalisme sejati. Namun, klarifikasi Acosta yang setengah hati itu justru memicu spekulasi baru di media. Beberapa outlet Italia kembali mengangkat isu keterlibatan Valentino Rossi dalam membentuk opini Acosta. Nada bicara Acosta dianggap terlalu selaras dengan pandangan Rossi yang selama ini diketahui masih memiliki hubungan panas dengan Marquez sejak insiden Sepang 2015. Sky Sport bahkan memuat analisis bahwa kemungkinan besar Acosta tak mau mencabut sepenuhnya ucapannya, karena masih ingin menjaga kedekatan dengan Rossi,
yang dikabarkan tertarik merekrutnya ke VR46 di masa depan. Reaksi fans pun kembali terbelah. Pendukung Marquez dan Ducati menganggap permintaan maaf itu hanyalah kamuflase, agar ia tidak terus diserang publik. Sementara fans Acosta memuji keberaniannya untuk tidak sepenuhnya menarik pendapat. Media sosial ramai dengan komentar seperti, "Kalau mau minta maaf saja, jangan sambil menyenggol." Dan, "Lebih baik minta maaf setengah hati tapi jujur daripada penuh kepalsuan." Bagi KTM, konferensi pers ini adalah langkah penting untuk mengontrol kerusakan reputasi. Francesco Guidotti bahkan sempat menginterupsi sesi tanya-jawab ketika ada wartawan yang mencoba mengaitkan kembali komentar Acosta dengan gosip Rossi. "Kita di sini untuk bicara tentang balapan dan masa depan Pedro, bukan masa lalu orang lain," tegas Guidotti. Namun, jelas terlihat bahwa isu ini belum akan mati sepenuhnya. Di Paddock, berita klarifikasi seminggu sebelum Red Bull Ring ini justru menambah rasa penasaran jelang duel langsung antara Acosta dan Marquez. Red Bull Ring adalah sirkuit dengan karakteristik pengereman keras dan peluang overtake yang besar, tempat sempurna bagi persaingan yang penuh gengsi. Banyak pihak memprediksi bahwa meskipun Marquez memilih jalur diplomasi di media, ia akan memberi jawaban di lintasan. Menariknya, seminggu penuh menjelang race di Austria ini diwarnai komentar dari legenda MotoGP lainnya, Casey Stoner. Dalam wawancara, Stoner mengatakan bahwa ia tidak terkejut melihat permintaan maaf Acosta terasa tidak sepenuhnya tulus. "Saya rasa dia memang percaya dengan apa yang dia katakan sebelumnya. Hanya saja dia tidak siap dengan dampak publiknya. Kalau memang terbukti Valentino ada di balik itu, Ducati punya alasan kuat untuk mempertanyakan hubungan mereka dengan VR46, ujar Stoner. Meski begitu, ada juga yang mencoba melihat sisi positif dari langkah Acosta. Carlo Pernat, manajer veteran MotoGP, menilai, klarifikasi ini, walau setengah hati, tetap langkah maju. Artinya dia mau bicara, bukan diam saja. Dalam olahraga sebesar MotoGP, semua orang menilai tindakan, bukan hanya kata-kata. Dengan latar belakang ini, seri Austria di Red Bull Ring dipastikan bukan sekadar adu cepat di atas lintasan, tetapi juga pertarungan narasi dan citra di luar trek. Seminggu jelang race, tim Ducati terlihat semakin solid mendukung Marquez. Sementara KTM mencoba menjaga fokus Acosta agar tidak kembali terjebak dalam perang kata-kata. Para penggemar kini menunggu, apakah permintaan maaf ini akan benar-benar meredakan tensi, atau justru menjadi bahan bakar untuk drama yang lebih panas di hari balapan? Marc Marquez akhirnya bersuara. Tanggapi ketengilan Acosta dengan tenang, bikin Ducati makin kagum. Setelah beberapa hari dunia MotoGP diguncang oleh komentar kontroversial Pedro Acosta yang menyindir langsung arah pengembangan Ducati dan menyebut bahwa Marc Marquez adalah penghambat potensi tim, akhirnya sang pembalap anyar Ducati Lenovo tersebut buka suara. Reaksi Marc Marquez bukan hanya ditunggu-tunggu oleh penggemar dan awak media, tetapi juga oleh seluruh jajaran Ducati dan komunitas MotoGP secara global. Namun yang mengejutkan bukan isi balasannya, melainkan cara ia menanggapinya. Tanpa emosi, tanpa balas dendam, dan tanpa kata kasar, hanya ketenangan, kerendahan hati, dan ketegasan yang membuat reputasi Marquez semakin kokoh, bukan hanya sebagai pembalap hebat, tetapi juga sebagai pemimpin yang matang. Dalam sesi jumpa pers yang digelar tertutup di markas Ducati Corse di Bologna, Marquez menjawab pertanyaan wartawan terkait komentar Acosta dengan bahasa yang terukur dan sikap yang membumi. Ia menyatakan bahwa dirinya tidak tersinggung sedikit pun dengan sindiran tersebut, dan bahwa komentar Acosta tidak akan mengubah sedikit pun komitmen serta caranya bekerja bersama Ducati. Marc Marquez memulai tanggapannya dengan kalimat yang disampaikan tanpa nada tinggi. "Dalam dunia balap, emosi adalah bagian dari permainan. Kami semua di sini karena kami mencintai olahraga ini. Saya memahami bahwa setiap pembalap punya cara sendiri dalam mengungkapkan pikirannya, dan saya tidak merasa terganggu atau tersinggung oleh komentar siapapun," ujarnya dengan tenang. Ia menambahkan bahwa fokus utamanya adalah membantu tim Ducati mencapai target jangka panjang, membangun motor yang kompetitif, dan memberikan masukan teknis terbaik yang bisa ia berikan setiap akhir pekan. Bagi Marquez, tekanan dari luar hanyalah bagian dari suasana kompetisi, dan tidak seharusnya mempengaruhi pekerjaan internal tim yang dibangun atas dasar kepercayaan dan profesionalitas. Reaksi kalem dan elegan Marquez ini segera mencuri perhatian publik dan media. Pasalnya, sindiran Acosta sebelumnya sangat tajam dan secara tidak langsung menyebut Ducati sebagai tim yang terlalu terpaku pada satu figur, bahkan menyamakan rekan-rekan Marquez di tim sebagai pelengkap kalender. Komentar tersebut telah menciptakan gelombang kontroversi yang menimbulkan spekulasi besar, termasuk dugaan keterlibatan Valentino Rossi di balik layar, seperti yang sebelumnya disuarakan oleh Casey Stoner.
Namun di tengah tekanan yang bisa saja membuat seorang pembalap terpancing emosi, Marquez memilih untuk menjaga sikap profesional. Ia bahkan menyampaikan pujian kepada Acosta, menyebutnya sebagai pembalap muda yang punya masa depan cerah dan gaya balap yang menarik untuk disaksikan. Saya tahu bagaimana rasanya menjadi pembalap muda yang ingin cepat membuktikan diri. Pedro adalah pembalap yang berbakat, cepat, dan punya insting menyerang yang luar biasa. Namun, seiring waktu, saya yakin ia akan memahami bahwa dalam olahraga ini, berbicara melalui hasil dan tindakan jauh lebih penting dibandingkan komentar di luar lintasan, kata Marquez sambil tersenyum. Sikap ini langsung menuai reaksi dari petinggi Ducati. CEO Ducati Motor Holding, Claudio Domenicali, secara terbuka menyatakan kekagumannya terhadap cara Marquez menangani situasi. Dalam wawancara dengan media Italia, Domenicali menyebut bahwa inilah alasan kenapa mereka percaya membawa Marquez ke dalam tim bukan hanya sebagai pembalap, tetapi sebagai fondasi mental bagi proyek besar Ducati. Mark bukan hanya juara dunia. Ia adalah seorang profesional sejati. Dalam situasi yang membuat banyak orang marah, ia memilih untuk tetap tenang. Itulah pemimpin. Dan kami bangga memilikinya di Ducati, ujar Domenicali. Senada dengan itu, General Manager Ducati Corse, Gigi Dalinya, menambahkan bahwa Marquez sejauh ini telah menunjukkan karakter luar biasa di dalam dan luar lintasan. Ia menyebut bahwa kontribusi Marquez kepada Ducati tidak hanya terbatas pada hasil balapan, tetapi juga pada atmosfer kerja di dalam garasi. Dia berdiskusi, memberi masukan teknis, bahkan mendengarkan ide dari pembalap dan teknisi lainnya. Dia tidak pernah memaksakan kehendak. Apa yang dikatakan Acosta sebelumnya tidak merepresentasikan kenyataan di dalam tim. Faktanya, Mar bekerja seperti bagian dari keluarga, kata Dalinya. Reaksi positif terhadap Marquez tak hanya datang dari internal tim. Sejumlah analis MotoGP menyebut bahwa tanggapan tenang Marquez telah mengembalikan fokus publik kepada esensi balapan itu sendiri, kompetisi dan sportivitas. Dalam beberapa hari terakhir, banyak perbincangan publik justru terfokus pada spekulasi, sindiran, dan isu politis di balik komentar Acosta. Namun dengan satu pernyataan lugas, Marquez mengalihkan kembali wacana menuju performa dan integritas. Di sisi lain, respons dari pihak Pedro Acosta dan KTM masih minim. Acosta belum memberikan klarifikasi lebih lanjut mengenai komentarnya, dan manajemen KTM memilih tidak menanggapi reaksi dari Marquez atau media. Beberapa sumber di dalam paddock menyebut bahwa KTM kini tengah mengevaluasi pendekatan komunikasi publik dari pembalap muda mereka, agar tidak menciptakan persepsi bahwa komentar pedas adalah bagian dari strategi tim. Sementara itu, Valentino Rossi juga masih belum bersuara. Dengan rumor yang terus beredar bahwa VR46 sedang membuka peluang untuk merekrut Acosta sebagai pembalap utama musim depan, diamnya Rossi justru memperkuat spekulasi bahwa ada strategi besar yang sedang disusun di balik layar. Namun hingga saat ini, belum ada pernyataan resmi dari VR46 mengenai hal tersebut. Ketenangan yang ditunjukkan Marc Marquez menjadi angin segar bagi Ducati di tengah atmosfer paddock yang memanas. Di saat tim utama harus menjaga konsistensi performa di tengah tekanan persaingan, Marquez justru menjadi jangkar ketenangan yang menstabilkan suasana tim. Banyak pihak menyebut bahwa cara ia menangani kritik ini menjadi pelajaran penting bagi para pembalap muda, bahwa menjadi pembalap hebat bukan hanya soal siapa yang paling cepat di lintasan, tetapi juga siapa yang mampu menjaga sikap ketika di luar lintasan diserang habis-habisan. Seorang mantan manajer tim dari era 2000-an bahkan menyebut bahwa Marquez telah naik kelas, dari sekadar juara dunia menjadi simbol figur panutan di MotoGP modern. Musim 2025 masih panjang. Dominasi Marquez di beberapa seri terakhir menunjukkan bahwa Ducati berada di jalur yang sangat kuat menuju gelar juara dunia. Namun seperti yang terlihat dalam beberapa minggu terakhir, tantangan terbesar bukan hanya dari lawan di lintasan, tetapi juga dari perang opini dan tekanan psikologis. Dalam situasi seperti itu, reaksi Marc Marquez menjadi sangat penting. Ia bukan hanya menenangkan gejolak, tetapi juga memberikan pesan kepada lawan-lawannya, bahwa mereka boleh menyerang lewat kata-kata, tetapi dirinya akan terus menjawab dengan kinerja, dedikasi, dan hasil yang sangat berkelas. Casey Stoner bongkar VR46 terancam didepak dari Ducati jika Rossi terus mempengaruhi negatif pada Acosta. Kontroversi seputar sindiran Pedro Acosta terhadap Marc Marquez masih belum surut. Justru percikan konflik ini semakin membara setelah legenda MotoGP sekaligus ikon Ducati Casey Stoner angkat suara. Dalam wawancara eksklusif bersama media Australia, Stoner menyatakan bahwa sikap "tengil"
Acosta belakangan ini bisa jadi bukan murni suara pribadi melainkan hasil pengaruh kuat dari figur besar yang selama ini memiliki sejarah perseteruan panjang dengan Marquez yaitu Valentino Rossi. Stoner bahkan tidak menutup kemungkinan bahwa konflik lama antara Rossi dan Marquez yang belum sepenuhnya selesai kini tengah dilanjutkan secara tak langsung melalui komentar-komentar provokatif dari generasi muda seperti Acosta. Pernyataan Stoner ini segera mengguncang dunia MotoGP. Tidak hanya karena ia dikenal jarang bicara ke media, tapi juga karena ia menyuarakan sesuatu yang selama ini mungkin hanya dibisikkan di lorong-lorong paddock. Bahwa Valentino Rossi mungkin tengah bermain peran dari balik layar, dan jika terbukti konsekuensinya bisa sangat serius. Termasuk kemungkinan Ducati mencabut kerjasama dengan tim VR46 milik Rossi sendiri. Stoner menyatakan bahwa dirinya terus mengikuti perkembangan dinamika MotoGP saat ini meski sudah lama pensiun. Dan sebagai mantan pembalap Ducati yang membawa pabrikan Italia itu meraih gelar dunia pertama mereka pada tahun 2007, ia merasa bertanggung jawab untuk bicara ketika melihat ketegangan mulai merusak integritas kompetisi. Dalam wawancaranya, Stoner tidak menuduh secara langsung, namun menyampaikan pandangan dengan bahasa yang sangat jelas. Saya melihat apa yang dikatakan Pedro, dan saya lihat bagaimana itu disambut publik. Dari semua yang saya tahu tentang paddock, saya tidak yakin komentar itu sepenuhnya murni dari dirinya sendiri. Ada pola lama yang terasa familiar. Kita semua tahu sejarah antara Valentino dan Marc belum pernah benar-benar selesai. Dan saya rasa jika ternyata benar Valentino ikut campur, maka Ducati punya alasan kuat untuk mengevaluasi ulang hubungan mereka dengan VR46, ujar Stoner. Pernyataan tersebut seketika membuat publik MotoGP terbelah. Di satu sisi banyak yang menganggap Casey Stoner hanya memperkeruh suasana. Namun di sisi lain, tak sedikit pula yang merasa bahwa apa yang diucapkan Stoner adalah cerminan dari kekhawatiran dalam internal Ducati sendiri, yang mungkin sudah mulai mencium aroma tidak sehat dari hubungan mereka dengan Rossi, terutama jika VR46 yang saat ini menjadi salah satu tim satelit terkuat Ducati, digunakan sebagai alat untuk menggoyang dominasi Marc Marquez yang sedang berada di puncak performa. Kasus ini bermula dari sindiran belak-belakan Pedro Acosta dalam sebuah program televisi olahraga Spanyol tak lama setelah balapan Sachsenring berakhir. Dalam acara itu, Acosta menyebut bahwa Ducati telah mengambil langkah yang keliru dengan menggantungkan arah pengembangan motornya pada Marc Marquez. Ia bahkan menyatakan bahwa Ducati seperti sedang menggali lubang untuk diri mereka sendiri, karena terlalu memanjakan Marquez, dan menyebut bahwa motor Desmosedici saat ini hanya cocok untuk satu pembalap saja. Pernyataan itu tidak hanya mengundang kritik dari penggemar, tetapi juga dari kalangan internal Ducati. Davide Tardozzi, tim manajer Ducati Lenovo, juga langsung memberikan respons keras menyebut Acosta tidak tahu apa yang dibicarakannya dan menilai komentar tersebut sebagai bentuk ketidaksopanan terhadap sistem kerja tim Ducati yang sudah dibangun bertahun-tahun. Namun yang menarik, sindiran Acosta tak berhenti sebagai sekadar opini pribadi. Tak lama setelah komentarnya viral, muncul laporan dari beberapa media Eropa bahwa Acosta dikabarkan sedang dalam proses pendekatan serius dengan tim VR46 tim milik Valentino Rossi. Bahkan ada rumor yang menyebut bahwa Rossi sudah merancang strategi jangka panjang untuk membawa Acosta ke dalam timnya sebagai senjata utama, guna menghentikan dominasi Marquez yang belakangan kembali menjadi figur sentral di MotoGP. Jika ini benar, maka komentar Acosta bukan lagi sekadar ekspresi frustrasi melainkan bagian dari manuver strategis yang lebih besar. Inilah yang kemudian dibaca secara jeli oleh Casey Stoner. Ia menyebut bahwa VR46 selama ini mendapat keistimewaan besar dari Ducati, menggunakan mesin pabrikan mendapatkan dukungan teknis penuh, dan menjadi salah satu tim satelit yang punya pengaruh besar di struktur balap MotoGP. Tetapi jika terbukti bahwa tim tersebut digunakan sebagai alat politik untuk menyerang Ducati atau Marquez secara tidak langsung, maka menurut Stoner Ducati harus mempertimbangkan konsekuensi yang paling ekstrim, memutus hubungan dengan VR46. Ini bukan soal hubungan pribadi antara Valentino dan Marc. Ini tentang profesionalitas. Ducati adalah pabrikan yang bekerja keras membangun dominasi lewat kerja teknis dan performa. Jika ada pihak yang secara terang-terangan mengacaukan stabilitas itu, maka mereka tidak layak menjadi bagian dari keluarga Ducati, lanjut sosok legenda Ducati itu. Komentar Stoner membuka ruang diskusi yang lebih besar di kalangan pengamat. Sejumlah analis menyebut bahwa hubungan Ducati dan VR46 memang berada di zona sensitif sejak Marc Marquez bergabung dengan tim pabrikan. Bagi Rossi, kehadiran Marquez di dalam keluarga Ducati bisa jadi terasa seperti luka lama yang kembali dibuka. Apalagi ketika Marquez tidak hanya tampil kompetitif, tetapi langsung mendominasi, mengalahkan pembalap didikannya, dan bahkan pembalap muda yang lain dalam prosesnya. Dalam konteks ini sangat mungkin jika Rossi merasa perlu melawan balik, tidak lagi sebagai pembalap, tetapi sebagai pemilik tim dan tokoh berpengaruh. Menanggapi kehebohan ini, Valentino Rossi sendiri belum memberikan klarifikasi publik.
Namun sikap diam ini justru memperkuat dugaan bahwa memang ada sesuatu yang sedang dirancang di balik layar, dan publik MotoGP kini hanya bisa menunggu waktu kapan semuanya akan terbuka secara terang-terangan. Banyak pihak menyebut bahwa MotoGP musim ini tidak hanya dipenuhi dengan persaingan kecepatan, tetapi juga dengan drama tekanan psikologis dan manuver taktis di luar lintasan. Kehadiran kembali Marquez sebagai pembalap dominan mengganggu keseimbangan banyak pihak termasuk VR46 yang dalam 2 musim terakhir mulai tampil stabil sebagai kekuatan ketiga. Jika Marquez membawa Ducati ke gelar dunia, maka VR46 harus menerima kenyataan bahwa pengaruh Rossi di struktur olahraga ini akan berkurang. Dalam situasi seperti inilah narasi negatif terhadap Marquez bisa dianggap sebagai upaya untuk menciptakan keraguan terhadap proyek besar Ducati. Dan Acosta bisa jadi hanyalah pion pertama dalam permainan yang lebih besar.